Yang terjadi seperti ini ketika teman-teman salah menginputkan, maka akan ada tagihan. Submit SPT berhasil dan kita kirim melalui e-form dan ini buktinya. Jangan lupa bayar pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan kami jelaskan bagaimana cara laporan pajak tahunan yang badan. Nah, ada beberapa hal sebelum masuk lebih detail. Setidaknya ada 4 hal yang harus teman-teman lakukan sebelum mengikuti video tutorial ini. Pastikan keempat ini teman-teman harus sudah siap dan sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan itu meliputi setidaknya laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi dan neraca ini harus sesuai dengan keadaan dan ditandatangani terus kemudian di-scan dalam bentuk PDF. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membuat laporan keuangan, di layar sudah kami perlihatkan sampel yang mudah ya. Teman-teman bisa mengadopsi laporan keuangan ini atau ya bisa membuat sendiri, yang intinya harus sesuai dengan keadaan perusahaan teman-teman. Berikutnya yang kedua, pastikan Anda sudah bisa login di pajak ya, di web pajak.go.id. Ini penting karena kita akan laporan pajak secara online. Jadi skip dulu video ini jika teman-teman masih ada kesulitan dalam hal login atau masuk ke web pajak. Jika teman-teman tidak bisa masuk ke web pajak, pasti ada masalah nih. Nah, yaudah langsung teman-teman ke KPP terdekat. Yang ketiga, pastikan tidak ada tagihan pajak terutang. Ini akan jadi masalah ketika kita sedang mengisi secara online. Jadi kalau ada pajak yang belum terbayarkan, dibayar dulu, baru terus kemudian kita lanjut untuk laporan pajak tahunan. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah ikuti video tutorial ini dengan urut tanpa di-skip. Karena kita akan step by step dan kita rancang sedemikian rupa biar teman-teman yang baru pertama kali untuk laporan pajak secara online itu bisa. Nah, biasanya teman-teman akan mengalami kesulitan manakala melihat video ini langsung skip, langsung dipercepat. Jadi nanti banyak komentar-komentar di bawah, bahkan banyak yang minta ketemuan dengan kita. Pastikan 4 ini teman-teman perhatikan. Saya ulangi, pertama harus ada laporan keuangan, kedua pastikan sudah bisa login, terus ketiga tidak ada tagihan pajak terutang, dan keempat ikuti video tutorial ini dengan urut tanpa skip. Kalau sudah yakin, mari kita mulai. Kita harus login dulu ke web pajak atau DJP ya. Masukkan NPWP, kata sandi, terus kemudian ada kode keamanan. Setelah login atau masuk, maka kita akan dihadapkan dengan informasi profil dan sebagainya. Klik di bagian lapor, terus kemudian e-form. Di sini sudah ada ya beberapa, terus kemudian buat SPT. Perhatikan di sini, jangan sampai salah. Kalau kita akan laporan pajak di tahun 2024, maka kita klik di 2023. Terus kemudian ikuti saja seperti ini, dan kalau sudah ikuti unduh formulir. Saat kita klik, pastikan emailnya aktif ya, karena ada kode verifikasi yang langsung dikirim ke email. Ini berguna nanti pas pada saat pengisian. Kemudian setelah di-download, kita buka formnya. Secara default formnya seperti ini ya. Cara paling mudah saat kita mengisi form ini adalah jika ada tanda merah berarti itu mutlak. Namanya mutlak itu harus diisi. Nah, bisa dilihat ya, nomor telepon itu ada tanda merahnya.
kodenya, meskipun sampai kode ya, cuman kode. Ini yang tampilan pertama adalah di induk. Pastikan tidak ada tanda merah. Berarti kalau tidak ada tanda merah berarti oke. Tapi cara pengisiannya justru dari bawah ya. Kita lihat dari bawah, lampiran khusus 7A, terus kemudian dibuka. Ada tanda merah? Kalau tidak ada, kita lanjut. Terus kemudian lampiran khusus 6A, ini lampiran khusus SPT tahunan penghasilan wajib pajak badan. Hati-hati di sini sekali lagi, kalau ada tanda merah maka harus diisi. Nah, kalau tidak ada kita skip lagi. Lampiran khusus 5A kita buka. Khusus untuk ini 5A, 4A, ini daftar fasilitas penanam modal ya. Bisa dilihat. Teman-teman disesuaikan dengan keadaan badan atau PT atau CV yang sudah ada. Ya, dalam hal ini jika di lampiran khusus 3A pihak hubungan istimewa tidak ada, ya berarti di skip. Kalau ada diisi. Segampang itu ya. Transaksi dalam hubungan istimewa ini ada kaitannya dengan lampiran sebelumnya. Ya, diisi kalau memungkinkan. Kalau ada hubungan istimewa, ya penyertaan transaksi diisi. Kalau saya tidak ada ya, karena baru skalanya kecil, maka lanjut di lampiran khusus 3A. Ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Karena saya tidak ada, maka saya skip. Lampiran khusus 2A. Ada kompensasi kerugian fiskal. Diisi jika ada kerugian. Kalau tidak ada, kita skip. Lanjut ke selanjutnya, yaitu lampiran khusus 1A. Kalau tidak ada, maka kita masuk ke lampiran 6. Di lampiran 6 ini SPT tahunan pajak penghasilan badan yang seperti ini ya. Saya paling mudah itu jika di situ tidak ada form yang berwarna merah, maka aman karena tidak harus diisi, maka saya skip. Perhatikan di lampiran 5 di sini ada yang tanda warna merah, maka diisi sesuai dengan keadaan perusahaan teman-teman. Bagian di atas ada pemegang saham atau pemilik modal, dividen yang dibagikan, dan bagian bawah juga seperti itu. Silakan diisi sesuai dengan keadaan. Untuk daftar kepemilikan modal diisi sesuai dengan keadaan teman-teman. Yang perlu diperhatikan, di situ ada yang tandanya merah. Hati-hati di sini karena yang tanda merah ini yang persentase jumlah modal di store totalnya adalah 100%. Harus 100%. Ya, jadi kalau kurang dari 100% maka akan error. Perhatikan, saya masukkan 83 tambah 27 masih atau kelebihan ya 110. Intinya bagaimana caranya biar 100%. Ya, untuk dividen silakan diisi. Jadi kalau kurang juga tidak bisa, kelebihan apalagi, karena ini jumlah modal dan jumlah dividen yang dibagikan harus 100%. Berapapun nominalnya, persentasenya harus 100%. Terus kemudian ada di lampiran 4, kita lihat ada yang merah enggak? Nah, boleh saja teman-teman diisi kalau dividen ya, pajak penghasilan dan sebagainya. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk lampiran berikutnya. Ketiga tidak ada, mudahnya kalau nggak ada yang merah berarti aman. Nah, lampiran kedua. Perhatikan, di sini ada kaitannya dengan laporan keuangan yang sudah kita buat. Masukkan angka-angkanya dari pembelian bahan barang, dagangan, gaji, biaya transportasi, dan sebagainya. Yang perlu diingat adalah angkanya itu harus sama ya. Kalau di sini itu tertulis 335 di sebelah kiri, maka di sebelah kanan juga 335. Nah, ini nanti yang untuk di lampiran 1, lampiran 1 ini langsung terisi otomatis. Jika angkanya sama, maka tidak ada atau tidak muncul tagihan yang harus dibayarkan. Jadi aman.
Jadi lampiran ke-1 itu otomatis terisi ketika kita mengisi di lampiran kedua dengan benar. Ini sebenarnya intinya di lampiran kedua dan lampiran ke-1. Maka tolong diperhatikan di bagian ini baik-baik ya. Karena sekali lagi jika ngisinya salah, tidak sesuai dengan laporan keuangan yang sudah kita lampirkan, yang akan kita lampirkan, maka siap-siap saja teman-teman akan dikirimi tagihan ya, tagihan dari kantor pajak setempat yang intinya harus bayar. Hati-hati ya. Jadi online itu mudah, tapi sekali klik salah ya berarti ada tagihan. Seperti itu kira-kira. Saya kasih contoh yang tadi saya sebutkan, diperhatikan 355 dan 333 ada selisih. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah teman-teman harus bayar pajak. Ini nanti muncul di bagian paling bawah, pajak terutang. Nah, kalau sudah dirasa cukup, maka masuk ke induk ya, induk lanjutan. Sekali lagi, cara mengisinya gampang. Jika ada form yang berwarna merah, maka harus diisi. Nah, begini ya, atas berarti aman. Untuk khusus induk lanjutan, silakan dipilih ya, lampiran 8A sampai 8 itu yang sesuai dengan usaha teman-teman. Biasanya untuk CV atau PT itu perdagangan ya. Nah, yang harus diisi ya tentu saja yang ada tulisan merah. Di sini saya masih berada di Cilacap dan berarti masuknya ke 8A. Seperti ini, berarti aman, tidak ada yang merah. Kita cek lagi sebelumnya ya, induk lanjutan, terus kemudian kita cek lagi di induk coba. Sekali lagi kita harus teliti tidak ada yang warnanya merah. Perhatikan tadi ada selisih, tuh kan yang tadi saya bilang ada 21.300.000 yang terjadi seperti ini ketika teman-teman salah menginputkan. Maka akan ada tagihan. PPh yang kurang bayar itu ada 2.343.000. Bagaimana cara mengatasinya? Kita buka lagi di laporan lampiran kedua. Ya ini diisi dulu. Karena kalau sudah merah berarti harus diisi. Di lampiran 1 kita samakan nilainya. Kita samakan nilainya untuk yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Cara paling mudah jika teman-teman bingung transaksinya di mana, maka masukkan saja di biaya lainnya. Masukkan nominal biar ke sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Dalam hal ini 355 sama. Kita cek maka aman. Begitu. Ingat, sebelah kiri dan sebelah kanan nominalnya harus sama. Ya, nominalnya harus sama. Kita cek lagi apakah masih ada yang merah. Ini bagian induk, induk lanjutan buka. Ya kan, sudah tidak ada dan tidak muncul tagihan. Bisa dilihat. Jadi, secara simpel ini berkaitan dengan angka ya. Bisa diperhatikan di lampiran 1 maka aman, tidak ada tagihan pajak lagi ya. Peredaran usaha 355, HPP juga 355. Ini namanya neraca yang seimbang. Terus kemudian hampir selesai, tenang saja. Masuk di bagian induk. Jika teman-teman ketemu dengan persoalan seperti ini kan harusnya masukkan tanggal ya. Kenapa tidak bisa? Solusinya seperti ini. Jika bagian tanggal ternyata tidak bisa, maka kita ganti, di refresh, diganti dulu ya, lampiran 1, lampiran 2 atau lampiran 3. Nah, jika sudah merah seperti ini, maka bisa ditulis nih ya, jadi aman. Begini lampiran 1 ya, perhatikan. Nah, di sini ada yang 121.000. Ini opsional, jika teman-teman mau membayar 121.000 silahkan, tapi kalau mau dinolkan caranya simple, caranya adalah seperti ini. Kita buka di lampiran 2, maka perhatikan masih ada nih. Intinya bagaimana caranya biar tidak muncul pajak, tagihan pajak, maka harus disamakan, harus sama persis. Masukkan di biaya lainnya nominal yang kira-kira antara HPP, harga pokok penjualan, dengan jumlah itu harus sama. Perhatikan setelah sama persis ya,
di induk lanjutan, ada tagihan enggak? Setelah sebelah kiri atau HPP dan sebelah kanannya sama, maka aman. Tidak ada muncul 121.000. Masuk ke lampiran induk, perhatikan, maka PPh kurang bayarnya sudah tidak ada, ya, berarti sudah aman. Terus ini masuk ke induk lanjutan, bagian terakhir. Kalau sudah aman, ya, perhatikan sudah tidak ada yang merah, maka terus kemudian kirim. Klik di bagian unggah, terus kemudian cari file laporan keuangan yang isinya adalah laporan laba rugi sama neraca yang dijadikan satu, yang sudah ditandatangani dan stempel, terus kemudian dijadikan satu file. Seperti ini, maka tinggal diunggah. Begini. Terus kalau sudah, nah, ini gunanya verifikasi, kode verifikasi yang sudah dikirim ke email. Tinggal masukkan saja kode verifikasinya di form PDF, ya, di sini. Tinggal dimasukkan. Terus kemudian di submit. Jika ada notifikasi seperti ini, di oke. Triknya lagi adalah jangan laporan pajak di jam-jam sibuk. Ya, nanti terus atau ngelet. Saya laporannya malam-malam, ini hampir jam 9 malam. Biar apa? Biar pas submit, ya, ini tanda-tandanya berhasil, berarti sending atau receiving data. Ya, form yang sudah kita isi, kita kirim ke kantor pajak secara online. Tunggu sampai selesai. Sekali lagi, kirim laporannya itu jangan di jam yang sibuk. Saya sarankan malam hari atau subuh. Ya, subuh. Jam 3 pun nggak masalah, jam 4 pun nggak masalah karena sistemnya online. Ya, maka submit SPT berhasil, akan ada BPE seperti ini, bukti penerimaan elektronik. Bukti penerimaan elektronik ini bisa teman-teman cetak, Ctrl P, terus kemudian sebagai bukti bahwa kita sudah laporan pajak. Sudah bisa dilihat, ini buktinya bahwa kita sudah laporan. Biar lebih mantap lagi, karena ini sudah tersistem, sudah ada di email, kita cek di web pajak, ya, DJP. Maka seketika akan muncul, ya, SPT 171. Ini tahun 2023 yang baru kita buat dan kita kirim melalui e-form, dan ini buktinya. Sekali lagi selamat bagi teman-teman yang sudah berhasil, ya, mengikuti tutorial ini, dan ingat ada 4 syarat dan laporan keuangan. Kemudian kedua, pastikan sudah bisa login. Ketiga, tidak ada tagihan pajak yang terhutang, dan keempat, ikuti video tutorial ini sampai habis. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.